Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, alhamdulillah pada siang hari ini acara kita teruskan dengan pemaparan RPPKS dari SD Muhammadiyah GKB 2. Yang terhormat seluruh peserta rapat kerja tahun 2013, semoga nanti kita bisa berkonsentrasi dan juga nanti bisa memberikan sumbangsih, kontribusi, ide maupun masukan kepada SD Muhammadiyah GKB 2. Ini merupakan wujud dari keberadaan, karena jangan sampai kita wujudihi keadamihi, jadi wujud maupun tidak wujud, ada ataupun tidak ada, sama saja. Ini merupakan hasil karya yang luar biasa dari SD Muhammadiyah GKB 2 dalam mendesain sekolahnya, program-programnya setahun ke depan. Baik, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustazah Foni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini agak nervous ya Bapak karena memang hari Minggu ini sepertinya pesertanya lebih banyak daripada yang kemarin, lebih komplit terutama yang berbatik yang baru-baru. Kalau yang batik burung sama seperti yang kemarin. Okay. Tapi tidak memutuskan semangat dari kita, dari tetap SD Muhammadiyah GKB 2 tetap semangat Pak. Kami mempunyai okay. Mungkin supaya semuanya bersemangat juga, tepuk semangat. Ha. Oke, lanjut. Untuk yang pertama adalah visi sekolah. Visi sekolah kita sama dengan SD Muhammadiyah GKB 1 dan SMP, menjadi sekolah Islam yang unggul, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dan membangun generasi yang berakhlak mulia. Kemudian untuk misi sekolah ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan dan menerapkan pendidikan Islam yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Kemudian yang kedua, terbentuknya insan akademik yang beriman, berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam mengembangkan dunia pendidikan secara umum dan di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian untuk moto sekolah, ini kita sama seperti yang sebelumnya, yaitu Berlian School. Hanya dalam penjabarannya agak berbeda dengan yang kemarin. Kenapa kita memilih berlian? Bukan karena kita berada di jalan berlian Pak Sugeng, tapi memang berlian itu adalah sesuatu hal yang indah, suatu hal. Jadi tidak ada orang yang tidak menyukai berlian, karena berlian itu adalah perhiasan yang sangat mahal harganya, kemudian keras atau kuat sehingga bisa digunakan untuk memotong kaca. Selain itu, berlian itu adalah ayat kauniyah, yaitu ayat Allah yang berupa ciptaannya, tanda kebesarannya yang harus kita ketahui dan pelajari untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kebesarannya. Dan di dalam sekolah, berlian itu adalah anak didik kita, yaitu anak adalah berlian yang Allah titipkan kepada kita untuk dirawat, diasah agar keluar kilau indahnya, semakin berharga, menyenangkan hati setiap orang yang melihatnya dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Jadi berlian itu sangat indah.
Tapi di moto sekolah kita, berlian, kita jabarkan menjadi berilmu dan beriman, seperti itu. Mungkin kalau yang tahun kemarin itu adalah beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan. Jadi ini lebih kita singkat, tapi sebetulnya bisa mencakup dari yang sebelumnya. Kemudian kebijakan sekolah ada 3. SD Muhammadiyah GKB 2 berkomitmen tinggi dalam melaksanakan pendidikan dasar yang terintegrasi dan berbasis pada nilai-nilai keislaman. Yang kedua, menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul agar tercapai lulusan yang mandiri, menjadi teladan dan berkepribadian mulia. Yang ketiga, mengantarkan siswa untuk cerdas, berwawasan, terampil, dan dapat mengamalkan ilmu yang didapat agar berguna bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Sasaran sekolah SD Muhammadiyah GKB 2 ada 8. Yang pertama adalah berhubungan dengan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan seluruh warga sekolah terhadap 8 standar nasional pendidikan dan implementasinya dalam proses pendidikan di sekolah dengan 100% memiliki tenaga pendidik kualifikasi minimal S1. Kemudian sasaran yang kedua, ini berhubungan dengan kurikulum, yaitu peningkatan perolehan hasil belajar akademik dan non-akademik peserta didik sesuai KKM mata pelajaran sehingga mencapai minimal 75%. Ini juga berhubungan dengan standar isi. Kemudian sasaran sekolah yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan budaya berkarakter siswa dalam hal ibadah, akhlak, dan 90% siswa lulus hafal juz amma. Yang keempat, melaksanakan sistem manajemen sekolah berbasis Quality Management System ISO 9001-2008 pada semester 2. Yang kelima, meningkatkan peran serta sekolah dalam bidang mutu pendidikan di lingkungan Muhammadiyah atau umum secara berkala. Ini berhubungan dengan humas. Kemudian yang sasaran selanjutnya yang keenam, berhubungan dengan sarana dan prasarana, yaitu memiliki rasio kecukupan sarana dan prasarana kelas, laboratorium, perpustakaan terhadap jumlah siswa 1:30 dan UKS sesuai standar PCM GKB. Kemudian sasaran yang ketujuh, ini berhubungan dengan pelayanan umum, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat dengan memiliki 100% tenaga profesional. Kemudian yang terakhir, sasaran ke-8, memiliki sistem keuangan 100% akurat dan akuntabel. Untuk program kerja dan indikator sekolah adalah sebagai berikut. Masuk ke sasaran yang pertama tadi, yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sasaran pertama kita ada 2 program kerja. Untuk program kerja yang pertama yaitu memetakan jumlah kebutuhan guru dan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian di ukurannya, yang pertama itu mengenai perekrutan guru di tahun pelajaran 2013-2014. Untuk program kerja yang kedua yaitu berhubungan dengan IHT dan EHT. Saya sangat setuju sekali kemarin usul dari Pak Ustadz Isa Iskandar berhubungan dengan IHT dan EHT. Nanti kita bertiga, saya, Ustadzah Ida dan Ustadz Isa Iskandar duduk bersama kemudian membicarakan program pelatihan ini. Jadi nanti yang pertama, guru mengikuti pembinaan IHT dan EHT minimal 65% dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pelatihan tenaga pendidik untuk pelajaran yang diunaskan, karena memang mulai tahun depan sekolah kita sudah paling besar adalah siswa kelas 5. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan penguasaan IT, tenaga pendidik dan kependidikan. Mungkin di indikator ukuran kita
ada beberapa indikator yang mungkin dianggap sudah biasa di dua sekolah yang lainnya, di SD Muhammadiyah GKB 1 dan SMP Muhammadiyah GKB 12. Tapi karena memang mungkin kita kan ini sekolah yang baru, jadi kita harus berjalan itu setahap demi setahap. Nggak mungkin kita langsung menuju langsung ke lantai yang atas. Jadi kita berjalan setapak demi setapak dulu. Jadi mungkin itu sudah biasa, kenapa kok SD Muhammadiyah GKB 2 kok memunculkan seperti itu. Kemudian sasaran yang kedua, ini berkenaan dengan kurikulum. Ada 2 program kerja kita juga di sana. Yang pertama, menyusun kurikulum kelas 1, 2, 3, 4, 5 sesuai kurikulum nasional dan Muhammadiyah. Kemudian di indikator ukurannya yang pertama penilaian klasikal 75% siswa tuntas. Ini berarti kurang lebih kalau misalkan di dalam satu kelas itu kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 siswa yang mungkin masih perlu mendapatkan penanganan yang lebih seperti itu. Kemudian tersusunnya buku 1 dan buku 2 untuk kelas 1 dan kelas 4 sesuai kurikulum 2013. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis IT terutama untuk pelajaran matematika dan IPA. Kenapa kok matematika dan IPA? Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi, kita masih berjenjang. Jadi untuk saat ini kita fokuskan dulu untuk mata pelajaran matematika dan IPA dulu. Insya Allah nanti untuk kedepannya lagi akan kita tambahi lagi untuk mata pelajaran yang lain, mungkin Al-Islam atau yang lain. Kemudian yang keempat, pelaporan hasil belajar siswa kognitif dan afektif. Mungkin afektif ini sikap terhadap pelajaran, sikap terhadap guru, sikap pada saat proses pembelajaran. Jadi ini baru. Biasanya kalau wali siswa ketika rapotan itu kan tegangnya itu ketika anak saya nanti dapat nilai berapa dalam pelajarannya, terutama yang di UNAS kan nanti, di UN kan nanti. Matematikanya anak saya berapa, termasuk nilai merah atau tidak, terus IPA-nya berapa, seperti itu yang ditegangkan. Jadi ini terinspirasi dari buku yang diberi oleh Bapak Majelis, yaitu buku Sekolah Anak Juara. Di situ disampaikan bahwa ketika orang tua dalam proses penerimaan rapot, dalam pengambilan rapot belajar siswa, itu orang tua tidak lagi tegang seperti itu. Jadi berapa nilai matematika anak saya, berapa IPA saya, bagus atau jelek. Jadi ketika orang tua duduk berhadapan dengan wali kelas, kemudian wali kelasnya menyampaikan, mungkin orang tua sudah paham kalau anaknya lemah dalam kognitif. Tapi setiap anak pasti memiliki kecerdasan-kecerdasan yang lain seperti itu. Jadi wali kelas bisa menyampaikan dalam rapot afektifnya nanti, disampaikan bahwa Bapak, Ibu, anak Ibu mungkin dalam hal kognitifnya memang seperti ini, tapi dia memiliki keunggulan yang lain, yaitu begini. Jadi seperti itu. Jadi tidak mematahkan arang dari orang tua. Jadi memang setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Kemudian program kerja yang kedua, yaitu terbentuknya program bina prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik ini maksudnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Untuk indikatornya yang pertama terlaksananya bina prestasi matematika dan IPA. Matematika dan IPA ini yang terlebih dulu yang kita fokuskan. Kemudian yang kedua, terlaksananya ekstrakurikuler, storytelling, musik tradisional, futsal, tapak suci, teater, dan kiroah. Kenapa kiroah? Karena di SD Muhammadiyah GKB 2 ada satu ustadz yang
alhamdulillah mempunyai kelebihan dalam qiraah. Kemudian di sasaran yang ketiga, ini berhubungan dengan al-Islam, akhlak dan karakter. Untuk program kerja yang pertama yaitu penyusunan program pembiasaan al-Islam Plus dan karakter building. Di ukuran yang pertama yaitu terbentuk dan terlaksananya program pembiasaan Al-Islam Plus dan CBHW. Kenapa kita sebutkan Al-Islam Plus? Kenapa kok ada plusnya? Jadi di sini program pembiasaan Al-Islam Plus ini maksudnya adalah dari program-program yang sudah ada sebelumnya, yang sudah baik, tetap kita laksanakan untuk tahun depan, dan nanti ada tambahan program atau kegiatan-kegiatan baru seperti itu. Makanya kami beri nama program pembiasaan Al-Islam Plus seperti itu. Dan yang baru nanti ada kring-kring subuh, kemudian imtihan kenaikan, kemudian ada board inspiring. Nanti dari ukuran indikator ini akan kita breakdown menjadi beberapa kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi kantin kejujuran. Terus terang di SD Muhammadiyah GKB 2 ini untuk kantin kejujurannya masih belum optimal. Untuk di tahun depan nanti kami menginginkan kantin kejujuran nanti lebih kita optimalisasikan, entah itu di layoutnya atau di programnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, terpantaunya konsistensi ibadah dan akhlak siswa melalui buku rajin siswa. Mungkin untuk ini buku rajin siswa ini sudah kita laksanakan sebelumnya, tapi kita menginginkan untuk tahun depan lebih terpantau lagi. Selanjutnya terlaksananya supercamp untuk kelas 5 dan terbentuknya kader sadar lalu lintas untuk kelas 5. Untuk program kerja yang kedua yaitu tahfidz juz amma. Tahfidz juz amma ini di sini di indikator ukuran yang pertama sudah kami jabarkan untuk kelas 1 surat An-Nas sampai dengan Al-Qadar, kelas 2 Al-Alaq sampai dengan Al-Balad dan seterusnya. Kemudian kelas 6 surat An-Naba. Di situ ada juz 29 bagi siswa khusus. Kenapa kita cantumkan seperti itu? Karena tidak menutup kemungkinan. Memang realitanya sekarang ini siswa kita yang duduk di kelas 4 itu sudah ada yang hafal An-Naba. Nah, seperti itu. Dan untuk juz 29 ini khusus bagi siswa-siswa yang memang tingkat hafalannya lebih dari target kita nanti. Jadi setelah dia sudah hafal dari juz 30, untuk si anak yang mempunyai kelebihan tersebut bisa melanjutkan untuk juz ke-29 seperti itu. Tapi tetap targetnya di kelas 6 minimal siswa sudah hafal sampai dengan An-Naba. Kemudian yang kedua adalah rekor tahfidz pada kelas 6 semester 1. Ini sebagai kenang-kenangan bagi siswa yang mau lulus. Jadi ada kenang-kenangan rekor hafalan dari rekaman dari hafalan juz amanya tersebut. Kemudian beranjak ke sasaran keempat, ini berhubungan dengan standar pengelolaan, yaitu melaksanakan sistem manajemen sekolah ISO 9001-2008 pada semester 2. Kita ada 2 program kerja. Yang pertama, memiliki sistem manajemen ISO. Indikatornya terbentuknya tim ISO. Kemudian terlaksananya pelatihan IHT,
ISO 9001 2008 untuk seluruh warga sekolah. Mungkin untuk awal ini nanti kita tidak perlu mengundang narasumber dari mana, kita minta bantuan dari SD Muhammadiyah GKB 1 atau SMP Muhammadiyah 12 untuk bisa menyalurkan atau memberikan banyak pengalaman selama melaksanakan ISO 91 2008 di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Entah itu nanti Pak Isa atau Pak Sugeng atau Pak Ahsin, nanti kita minta tolong seperti itu. Kemudian yang ketiga, 50% pembuatan sistem dan prosedur ISO 91 2008. Untuk program kerja yang kedua, yaitu pendisiplinan segala bentuk administrasi sekolah. Yang pertama, update data riwayat siswa dan riwayat guru, kemudian optimalisasi pengarsipan dan backup data hasil belajar siswa setiap akhir semester, kemudian optimalisasi penataan administrasi keuangan sekolah dan surat menyurat. Jadi ini berhubungan dengan kesekretariatan. Kemudian sasaran yang kelima, ini berhubungan dengan humas. Untuk program kerja yang pertama yaitu membangun kemitraan dan peran serta stakeholder sekolah. Kemudian yang pertama ukurannya adalah bekerja sama dengan TK-TK sekitar. Mungkin salah satu bentuk kegiatannya adalah kegiatan pra-PPDB. Jadi nanti itu salah satunya kegiatan pra-PPDB. Mungkin kita nanti berkunjung ke TK-TK terdekat dengan sekolah, kemudian melakukan kegiatan apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dengan IHWAM dalam menyukseskan program sekolah. Jadi memang di sekolah kita baru saja terbentuk pengurus IHWAM dan belum kami pertemukan dengan majelis ya Pak ya, mohon maaf. Ketuanya Bapak Puji Hari, jadi beliau ini yang sangat getol memang, yang sering sowan ke sekolah, sering ngobrol-ngobrol dengan guru-guru dan memberikan masukan yang cukup baik, dan beliau akhirnya yang terpilih menjadi ketua IHWAM. Kemudian yang program kerja yang kedua mengenai pencitraan sekolah. Indikator yang pertama yaitu membuat banner dan spanduk inspiring secara berkala. Ini seperti contohnya adalah seperti ini. Jadi 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau berapa kali nanti kita akan menampilkan spanduk inspiring di beberapa tempat. Di situ mungkin kalimatnya yang menggugah masyarakat. Seperti contohnya mendampingi anak saat belajar adalah ibadah, seperti itu. Jadi kita yang membaca itu, oh ya, jadi mengingatkan juga inspirasi untuk orang-orang yang membaca spanduk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengoptimalan website sekolah. Sasaran yang keenam berhubungan dengan Sarpras. Ini karena memang ruangan yang baru. Jadi selama ini kecuali lab komputer, untuk lab IPA, matematika dan UKS itu memang sampai saat ini kami masih, dan perpustakaan sampai saat ini kami masih belum memiliki ruangan tersebut. Insya Allah untuk tahun pelajaran 2013-2014 akan memilikinya. Yang pertama yaitu pengadaan lab IPA dan matematika. Kemudian di indikatornya tersedianya alat peraga IPA dan matematika. Kemudian yang kedua tersedianya sarana penunjang lab IPA dan matematika. Untuk program kerja yang kedua yaitu kita sudah memiliki lab komputer. Jadi ini adalah pengembangan lab komputer.
untuk ukuran yang pertama 100% komputer memenuhi standar. Karena terus terang selama ini komputer yang kita miliki itu belum 100% memenuhi standar. Jadi ada 30 komputer tapi yang bisa digunakan dengan baik hanya kurang lebih sekitar 15 atau 17 komputer seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan internet untuk lab komputer supaya nanti dalam pembelajaran siswa bisa belajar untuk internet seperti itu. Kemudian program kerja yang ketiga yaitu pengadaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Indikator yang pertama, tersedianya beraneka ragam sumber belajar siswa dan guru. Kemudian indikator yang kedua, tersedianya sarana penunjang perpustakaan. Kemudian program kerja yang keempat yaitu pengadaan UKS. Di indikatornya tersedianya ruang UKS. Kemudian yang terakhir program kerjanya yaitu melengkapi investasi atau sarana kelas sesuai dengan standar PCM Majelis Didasmen. Kemudian ini kami sudah memiliki standarnya, tapi sepertinya standar ini Pak dari majelis yang lama, belum dari majelis yang baru. Kemudian ini indikatornya adalah 100% kelas memenuhi standar sarana dan prasarana, terutama di mading siswa, loker, dan rak sepatu. Sasaran yang ketujuh berhubungan dengan pelayanan umum. Program kerja yang pertama yaitu memiliki sistem keamanan yang memadai. Di indikator yang pertama yaitu memiliki pos satpam sebagai sentral pengamanan sekolah. Karena memang saat ini kami masih belum memiliki pos satpam, jadi insya Allah ketika pembangunan saat ini nanti akan dibangunkan pos satpam. Kemudian yang kedua yaitu memiliki tata tertib sekolah yang tersosialisasi dengan baik oleh seluruh warga sekolah melalui pertemuan wali siswa. Kemudian program kerja yang kedua memiliki standar kelayakan kebersihan dan kesehatan. Mungkin ini di SD Muhammadiyah GKB 1 dan SMP Muhammadiyah 12 sudah ada. Tapi di kita baru akan sudah memiliki tapi belum maksimal seperti itu. Dan untuk indikator yang pertama yaitu kebersihan sekolah ditangani oleh lembaga khusus kebersihan. Ini kami Pak dari SD Muhammadiyah GKB 2 untuk tapel depan ini untuk kebersihan sekolah itu sebaiknya ditangani oleh lembaga khusus kebersihan. Contohnya seperti ISS. Karena apa? Bukan karena kita tidak percaya dengan 3 pramubakti kita, tapi memang untuk kebersihan sekolah itu sepatutnya ada yang pengawasnya, ada pengawas seperti Pak Kozin ISS itu. Bukan berarti di tempat kita ada Ustadzah Eli selaku koordinator pelayanan umum, karena beliaunya sendiri ini juga sudah sibuk dengan kegiatannya seperti mengajar, kemudian menyusun administrasi dan yang pendampingan, sholat, kemudian berhubungan dengan siswa, mungkin sudah memantau tapi tidak maksimal. Oleh karena itu apalagi di sekolah kita nanti akan semakin besar, ada pembangunan 8 lokal lagi, kemudian besok ada pembangunan lagi. Menurut kami Pak, sebaiknya kebersihan sekolah itu nanti ditangani oleh lembaga mungkin seperti ISS seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat standar kelayakan menu di kantin untuk para supplier. Dan yang ketiga ini memiliki program UKS seperti itu. Sasaran yang terakhir berhubungan dengan keuangan, memiliki sistem keuangan 100% akurat dan akuntabel. Program kerja yang pertama menyusun anggaran biaya sekolah dalam 1 tahun. Nanti di indikatornya adalah tersusunnya RBPKS. Kemudian yang kedua
melaksanakan audit keuangan setiap bulan dalam laporan bulanan. Di ukuran yang pertama, membuat laporan bulanan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi setiap pengajuan anggaran, seperti itu. Itu adalah program kerja dan sasaran sekolah kita. Kemudian untuk biaya sekolah, pendapatan sekolah, di sini saya masukkan semuanya Pak Parno, jadi SPP, pendaftaran PPDB, pos APBD dan pos APBN, kemudian uang pangkal. Ini totalnya semuanya 2.204.042.600. Kemudian untuk pengeluaran sekolah untuk tapel 13-14, biaya pokok, promosi dan umum totalnya 1.528.941. Ini nanti akan saya sampaikan laba ruginya jika tidak ada bos, jika tidak memakai bos, jika tidak memakai uang pangkal dan lain sebagainya, Pak. Ini siswa kita yang super hebat. Ini dari seluruh pendapatan kita. Jadi tadi ini totalnya pendapatan. Untuk laba rugi, jika semuanya ini total pendapatan A kita kurangi pengeluaran B, itu kita masih ada laba sekian, Pak. Kemudian yang kedua ini pendapatannya melalui SPP dan pendaftaran PPDB saja, yang totalnya ini kita kurangi dengan pengeluaran kita, itu baru ada minus 239 juta. Di sekolah kita ini memang untuk SPP dan uang pangkal itu kan 50% dari SD Muhammadiyah GKB 1 dan SMP Muhammadiyah 12. Jadi mungkin kalau kita masukkan hanya SPP dan pendaftaran saja itu minus, Pak Parno. Jadi seperti itu. Kemudian untuk laba rugi, pendapatannya melalui SPP, pendaftaran dan uang pangkal yang dihitung Pak Parno kemarin, itu kami masih ada laba 263 juta, Pak. Seperti itu. Itu perhitungan dari kami. Nah, ini impian dari siswa-siswa kita. See you in the top of life. Nah. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta rapat kerja, demikian presentasi dari Ustazah Foni dan tim. Semoga nanti ada masukan dari Bapak Ibu peserta. Kita punya waktu insya Allah sampai 11.30. Langsung saja, dan mungkin barangkali pakai bahasa Inggris juga enggak apa-apa, karena Onda biar enggak diem gitu. Tanya gitu ya. Oke, silakan Bapak Sugeng, kemudian Pak Arif, kemudian Bu Tini. 3 dulu. Yang pertama kepada Bapak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Bu Foni dan tim tadi. Cuma sebenarnya yang saya sampaikan ini nanti juga menyangkut semuanya ya, baik Bu Ida maupun Pak Isa. Yang pertama sederhana sebenarnya, istilah ini standar ya. Standar itu kata Pak Jus Badudu, penulisan yang benar tanpa T. Jadi standar. Tetapi kalau diberi imbuhan, standarisasi pakai D. Nah itu uniknya bahasa Indonesia, katanya begitu. Nggak tahu yang karena sudah membudaya di kita standar pakai T, ada yang pakai D, ya nggak tahu nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat masalah tahfidz Quran ya. Kalau yang di programnya SD Berlian ini, saya pikir lebih rinci Bu Ida. Jadi di sana kelas 1 targetnya surat apa sampai surat apa dan seterusnya ya. Ini mungkin juga dulu Bu Ida yang merintis ya.
Hanya saja setelah Bu Ida pindah ke ke ibu kota DKI ya, ini menjadi lebih general. Dan yang saya baca kemarin itu di situ tulisnya juz amma sampai dengan an-naba. Termasuk atau sampai dengan? Kalau sampai dengan menurut saya itu berarti hanya surat an-naba aja ya. Ya. Jadi saya pikir mungkin lebih dirinci sehingga nanti targetnya ini. Kemudian ini kami juga bersyukur ya, karena di situ pada kelas 6 juga ditambahkan juz 29. Pada saat dulu kami tahu ya, ingat di wisuda mungkin SMP ya waktu itu Pak Isa ya, Pak Rohani ya, ada siswa itu yang hafal sampai 3 juz ya, 4 juz ya, 5 juz ya. Dan anak-anak semacam ini juga perlu diakomodir, karena tadi sudah disampaikan Pak Bianto bahwa core bisnis kita adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga wajib hukumnya siswa lulusan baik SD maupun SMP Muhammadiyah bisa menjadi imam sholat ya. Artinya hafal beberapa ayat dari Al-Quran. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait dengan standar pengolahan khususnya pada program kerja pencitraan sekolah. Di sini tertulis pembuatan banner dan spanduk inspiring secara berkala. Ini hanya berupa usulan. Kelihatannya kalau menggunakan wahana banner sama inspiring itu kelihatan untuk pencitraan kurang wah gitu. Sehingga perlu dilakukan sebuah ekspansi atau gerakan bagaimana kita mencitrakan sekolah SD GKB 2 itu benar-benar lebih kena gitu. Contohnya di GKB 2 mengadakan kegiatan yang benar-benar kreatif sehingga bisa mengundang wartawan. Itu bisa ditarget 3 bulan sekali atau 5 itu bisa. Sehingga pencitraan sekolah yang sudah berjalan 4 atau 5 tahun ini bisa lebih digresik atau bisa kelihatan nanti. Itu saran saya. Yang kedua adalah ini berupa saran saja terkait dengan moto dari SD Muhammadiyah GKB 2 yaitu Brilliant School. Saya bukan mempermasalahkan kata berliannya, tapi ada kata schoolnya. Karena berlian itu sebuah akronim berbahasa Indonesia, tapi di akhirnya dikasih bahasa Inggris. Padahal kalau berlian itu sudah tidak diakronimkan sudah bagus sekali gitu loh. Bilingualnya, apakah itu ada historisnya atau filosofinya bilingual, saya kurang tahu. Saya takut nanti kalau di SMP itu disingkat menjadi press body nanti. Mudah-mudahan bukan press body nanti itu. Prestasi, berbudi dan peduli. Jadi kelihatannya ini saya hanya memberikan masukan saja, bukan saya mempermasalahkan pada berlian dengan akronimnya itu, tapi kata school di belakangnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Kemudian ke Bu Tini, monggo. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang standar isi dan standar penilaian, khususnya pada ukuran yang A.2, yaitu tersusunnya buku 1 dan buku 2. Nah, di sini yang kami mau tanyakan, tersusunnya ini artinya seperti di dalam RPP itu kan harus ada materi ajar ya. Yang dimaksud ini menyusun dari materi ajar atau dari pihak SD2 sendiri akan membuat buku 1 dan buku 2 yang akan istilahnya rangkuman dari pengajar yang nantinya dibagikan kepada anak-anak, atau menyuplai atau dari penerbit. Itu yang kami mau tanyakan. Seandainya memang membuat, kita bisa bergabung Bu Ustadzah Latifah untuk membuat buku 1 dan buku 2, kita bisa bergabung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sasaran di standar sarana dan prasarana. Kami membaca sasarannya adalah memiliki rasio kecukupan sarana dan prasarana kelas
laboratorium, perpustakaan terhadap jumlah siswa 1:30. Dan UKS sesuai standar PCM GKB. Mohon maaf barangkali ini masukan. Untuk rasio 1:30 artinya setiap satu ruangan bisa menampung 30. Oh, perasaan saya standar 1:30, rasio 1:30 ini gini. Laboratorium IPA misalkan, di sini kan terukur ada torso alat pernafasan dengan rasio 1:30. Artinya masing-masing anak itu mendapatkan torso 1. Nah, bayangan saya itu rasionya, nggih. Nggih, barangkali bisa dari ada pikiran yang ganda di sini. Oke, terima kasih, barangkali itu bisa diperbaiki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama untuk SD GKB 2 ini berlian ya, mungkin akronim yang dibuat sendiri dan memiliki filosofis yang mendalam tadi dijabarkan oleh Ustazah Foni. Monggo dijawab dari Pak Sugeng tadi masalah tahfidzul Quran kurang rinci ya, mungkin dibuat lebih rinci. Kemudian bentuk akomodir apa terhadap kelas 6 ini yang hafal 29 khusus itu akomodirnya nanti seperti apa supaya lulusannya itu kalau bisa siap jadi imam. Okay. Mungkin tadi yang dari Pak Sugeng tadi masukan ya Pak Sugeng ya untuk semua sekolah nih. Mungkin yang saya jawab ini yang dari Pak Arief mengenai pencitraan sekolah tadi. Pencitraan sekolah ya Pak Arief, nanti insya Allah nanti kita akan mengadakan suatu event apa yang menarik, kemudian akan mengundang sekolah. Saya jadi teringat ketika Pak Arief menjabat kepala sekolah SD Muhammadiyah GKB 1 itu pasti tayang di mana, kemudian di koran. Nanti kita akan minta bantuan Pak Arief bagaimana caranya bisa menjawil pers itu tadi. Mencolek kalau di Facebook ya. Kemudian mengenai moto sekolah Pak Arief, ini sudah kami sampaikan. Jadi di depan itu kok bahasa Indonesia, kemudian belakangnya kok school, sudah kami sampaikan. Tapi di suatu sekolah itu ada yang namanya Berlian Bangsa School, seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut kami saya dengan majelis enggak apa-apa. Akhirnya untuk berliannya itu kami buat model hurufnya yang kita bedakan. Kalau sebelumnya kan hanya berlian tulisan biasa seperti itu. Mungkin orang yang membaca ini berlian tapi kok school. Kalau kaedahnya di bahasa memang seperti itu ya Pak Arief ya. Logika bahasa. Oke. Nanti akan kita rembukan kembali ya Pak Arief, mungkin bagaimana yang terbaik. Oke, terima kasih Pak Arief. Kemudian untuk Bu Tini, untuk buku 1 dan 2 mungkin akan dijawab sama Ustazah Rohmah supaya beliaunya di sini tidak senyum-senyum saja biar berbicara. Terima kasih Ustazah Foni. Enggak apa-apa, senyum itu sedekah. Maksud dari ukuran pada program 2.1 tersusunnya buku 1 Buddha, maksudnya itu bukan buku ajar Bu Tini, tapi untuk kelengkapan kurikulum administrasi dinas. Jadi buku 1 yang memuat 8 SNP mulai dari visi misi dan profil sekolah itu, kemudian yang buku 2 lampiran dari 8 SNP itu. Jadi bukan SNP Standar Nasional Pendidikan. Jadi bukan materi ajar apa modul gitu, bukan, tapi administrasi kurikulum sekolah. Untuk yang kedua tentang
Untuk yang rasio sarana dan prasarana itu seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Afoni, barangkali supaya tidak ambigu nanti kita perlu perbaiki redaksinya supaya bisa jelas, bisa diterima. Kemudian sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Sugeng berkenaan dengan tahfidz pada sasaran ketiga, tahfidz Al-Quran. Itu memang dari hasil pendataan kita di terakhir bulan kemarin, bulan Maret itu ada beberapa siswa yang memang alhamdulillah An-Naba itu sudah hafal, sampai ustadz-ustadzanya malu ini Pak. Dan alhamdulillah ustadz-ustadzanya karena mendampingi terus ya mau nggak mau harus ikut hafal gitu. Dan ini subhanallah putranya Pak April itu Pak Satpam itu alhamdulillah An-Nabanya sudah lancar lah, sedikit lancar. Jadi kita optimis untuk sampai kelas 6 ini meskipun hanya surat Al-Mulk saja untuk juz 29, tapi kita optimis untuk bisa melakukan itu. Kemudian barangkali nanti ada pertanyaan yang berkenaan dengan lulusan, kompetensi lulusan, kan 90% siswa lulus hafal juz amma, padahal di ukuran kita berikan tambahan ada juz 29. Jadi memang di samping beberapa siswa yang memang memiliki kelebihan, memang dari data yang ada sampai misalkan kelas 4 yang harusnya sampai at-takwir, sekarang sudah terakhir Al-Mutafifin, lah itu anak-anak adik-adik Al-Insyiqaq masih ada yang belum hafal. Jadi kita belum bisa memberikan 100%, mungkin untuk lulusan kedepannya insya Allah seperti itu. Terima kasih masukannya atas ustadz-ustadzah sekalian. Ya, kemudian kami mohon maaf, kami ingin mengucapkan welcome to Mr. Onda for joining our forum. Okay, from Czech. So this is the forum for present our plan for school Onda. Maybe Mr. Onda has any suggestion or about your opinions to us. Maybe you can say to us. Yes. Selamat siang, senang bertemu Anda. Nama saya Onda, tapi Ondřej, tapi Onda, okay. I'm here for my internship from 28th March. And I'm teaching at Muhammadiyah SMP 12. And I was helping to improve students' English. I played some games with students, and we was making an activity. And I shown them some presentation about my country and about culture in Czech Republic and culture in Europe. Maybe should I say my opinion about? Okay. At first I was really surprised when I came to Indonesia and saw your school, because I think the students in your school are really happy. And they are enjoying the education at your school, and it seems the students in the Muhammadiyah school love their teachers, and they are really happy that they can study. For me, it was a big shock because it's not common in Europe. Because children in Europe don't like school, and they don't like teachers. So for me, I was feeling really good at your school, because I think the students like me, and I enjoyed a lot my my internship here. But on the other hand,
I think that the students in Indonesia are not so disciplined like students in Europe, because sometimes I saw and I heard that children talk each others in the classroom, and sometimes when they was writing something, they was watching at the others, and it's forbidden in Europe. Because in Europe, when the teacher is speaking, you must sit like that and focus on the teacher and not to the others. Thank you too. Thank you very much to Mr. Onda. Tapi good side kita memang siswa kita itu dekat dengan guru. Sudah dibuktikan bapak-bapak majelis bahwa guru kita itu sangat dekat dengan anak-anak. Karena ya memang kita anggap kapan dia teman, kemudian kapan mereka murid. Beda dengan yang di Eropa, mereka harus duduk benci sama guru, benci sama sekolah. Tapi kalau di sekolah kita seperti penuturan yang lugu tadi bahwa anak-anak polos ya itu sangat dekat dengan kita. Baik, mungkin kita masih ada waktu sekitar 14 menit, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggih, Pak Sugeng satu, Pak Dodit, dan yang maaf situ saja ya, Pak Dian. Baik, terima kasih Ustadz Davoni. Saya mendakapi untuk nomor 2, yaitu sasaran peningkatan perolehan hasil belajar, khususnya A, bagian A itu penilaian klasikal 75% siswa tuntas. Sebetulnya cita-citanya bagus, tapi sayang pencapaiannya kayaknya kurang maksimal. Harusnya 100% itu tuntas. Nah, mau dibawa kemana untuk 25% itu? Dibawa kemana? Saya nggak tahu dibawa kemana. Mau dibawa kemana? Kemudian untuk B, terbentuknya program Bina Prestasi itu hanya membentuk. Sebetulnya di program kerja itu harusnya terselenggaranya atau terlaksananya, sehingga untuk ukuran itu ada persentasi yang harus dimaksimalkan di situ. Mungkin berapa persen harus goal dalam hal Bina Prestasi. Barangkali dalam event-event lomba itu harus dituliskan di situ, sehingga ada greget untuk pencapaian prestasi itu sendiri. Dan juga terlaksananya ekstra, itu pun hanya sifatnya biasa-biasa saja, belum luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Ustadz Dian. Saya hanya ingin memperkuat moto yang dibangun oleh STGKB 2. Itu moto yang sebenarnya perlu kita angkat. Saya ingin ngambil sejarah, mengapa dulu Ahmad Dahlan membentuk Amal Usaha Muhammadiyah. Itu tujuannya agar guru, siswa, kemudian Dikdasmen mampu memanfaatkan sarana amal soleh di situ. Dibentuk amal soleh itu karena 2 syarat, ada iman, ada ilmu. Nah, oleh karena itu saya berpesan dan berharap betul, karena kami di SMP ini kan menjadi tempat yang pasti GKB 2 pasti akan masuk di SMP GKB. Oleh karena itu kami berpesan betul, mohon bisa membentuk kepribadian siswa yang kuat ketika di SD. Saya baca tentang multiple intelijensi itu seorang anak itu 0 tahun sampai 8 tahun. Itu berarti usia-usia di sekolah dasar. Oleh karena itu saya berpesan betul, kita tidak hanya terjebak pada sebuah ilmu, tapi juga keimanan. Saya berharap ini, karena juga diminta koordinator pembinaan guru dan karyawan, wabil khususnya bidang agama. Oleh karena itu kepala sekolah ini Bu Poni, mohon juga dipikirkan keberimanannya. Kalau nanti butuh data untuk mengukur keberimanan, saya punya. Sudah saya siapin kolomnya, poinnya ini. Nanti kita ketahuan berapa persen keberimanan guru-guru kita. Kalau ilmu kita sudah pasti, kan begitu Pak ya. Ya ini pengen tahu aja Pak, saya pernah punya mahasiswa seorang Kiai NU Pak. Karena dia biasanya bicaranya hanya sholawat gitu. Tolong ukur ini ada keberimanan, berapa berimannya santri kita. Saya gitu kan Pak, kenapa? Biar jelas. Nah ini yang
barangkali masukan untuk memperkuat tadi moto. Saya nggak tahu istilahnya apa, tapi yang penting itu ada keberimanan, ada ilmu. Saya salut itu ada moto begitu. Yang ingin saya beri masukan untuk perkembangan hafalan Al-Quran, nampaknya di SD dengan di SMP targetnya sama ya, hafalan juz amma. Tapi yang menjadi masalah kami ketika di SMP, mereka sudah nggak semangat menghafal. Ini yang bahaya. Semangat menghafalnya sudah nggak ada. Dia sudah menghafal juz 30 tetapi hilang di SMP. Sehingga mohon ada target yang lebih tegas lagi, apakah yang dibangun adalah kesenangan menghafal Al-Quran, sehingga dia di SMA pun dia mau menghafal. Saya pernah begini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sudah jangan marahin anak kita. Saya ambil kebersyukuran Pak, alhamdulillah anak-anak SMP masih mau menghafal Al-Quran. Itu kenapa? Bahwa kita bukan sekolah tahfidz yang harus punya target yang jelas. Nah oleh karena itu mohon bangun kepribadian siswa ini suka menghafal, sehingga sampai di SMP murid-murid kami mau menghafal terus Pak. Ini mohon bantuan kerjasamanya dari SD. Kemudian kami ingin berpesan lagi, juga harus dibantu oleh guru-gurunya juga menghafal ya. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan terakhir kepada Bapak Dodit, monggo. Pak Dodit. Makasih. Saya sedikit mau komentari di nomor 4 mengenai implementasi Quality Management System ISO 91 ya. Saya terus terang saya bangga dengan Bu Foni dan teman-teman semangatnya. Jadi tadi disebutkan tidak akan melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini mungkin konsultan ya. Dan saya yakin itu bisa, karena di sekitar kita punya resources yang mumpuni untuk itu, dan typically sama. Artinya di SD Muhammadiyah GKB 1 sudah pernah melaksanakan, mulai perintisan sampai implementasinya. Dan itu kalau terjadi, ukuran yang nomor 3, 50% pembuatan sistem dan prosedur itu perlu direvisi, 100% kalau menurut saya itu Bu. Karena ini menyangkut, mungkin sedikit koreksi ya, kalau pembuatan sistem dan prosedur, karena prosedur masuk dalam sistem. Mungkin lebih penekanannya kepada pembuatan sistem dokumentasi mutu. Jadi lebih penekanannya kepada dokumen. Jadi mulai pembuatan quality manual, prosedur, SOP, POM-POM yang mendukung. Dan itu bisa. Jadi nggak perlu nunggu semester berikutnya. Di akhir Desember insya Allah sudah tuntas itu. Itu aja mungkin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Bida, monggo. Terima kasih Pak Sugeng. Untuk penilaian klasikal 75%. Oke. Jadi sebenarnya ada ukuran di bawahnya Pak Sugeng. Sebenarnya ada untuk klinik pendidikan, tapi kemarin memang kita ambil poin-poinnya saja sehingga yang muncul cuman penilaian klasikal 75% siswa tuntas. Tapi selama mulai semester kemarin itu sudah terlaksana klinik pendidikan bagi siswa-siswi yang belum tuntas, namun masih pada fokus pelajaran matematika, karena kebanyakan yang melakukan klinik itu siswanya sama. Jadi kita gantian, ini seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan terlaksananya Binpres, ya terima kasih Pak Sugeng. Nanti insya Allah kita evaluasi lagi, perlu ada target khusus supaya kita lebih greget. Misalkan targetnya semester ini harus menang tingkat kabupaten berapa kali atau tingkat provinsi, mungkin seperti itu ya Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Kemudian untuk ekstrakurikuler, kenapa kok cuman biasa-biasa saja? Mungkin bagi teman-teman sekalian, ustadz-ustadz yang di sini atau mungkin di SD Muhammadiyah GKB 1 biasa-biasa saja. Tapi ini baru sesuatu yang baru di SD GKB 2. Dan perlu kami informasikan, sebelumnya ekstrakurikuler yang ada adalah storytelling, kemudian angklung,
futsal, tapak suci, drama. Kemudian kita evaluasi dan kita perbaiki menjadi musik tradisional, dan drama kita ganti dengan teater. Karena kalau kita fokus dengan angklung saja, sepertinya kayak kemarin kita alhamdulillah mengikuti event di kabupaten, meskipun belum punya kesempatan untuk jadi juara, tapi sudah alhamdulillah. Kalau saya main gitu mungkin belum bisa, tapi bagus tampilan anak-anak. Akhirnya dari evaluasi itu iya ya, le angklung tok kita kemarin kekalahan kita karena ensemble itu kan tidak terbatas pada satu alat musik saja. Dan karena kita punya angklung itu yang sudah dibangun oleh Bu Ida dan teman-temannya dulu, kita ingin mengembangkan ke musik tradisional Islami khususnya gitu. Kemudian untuk teater, selama ini drama ketika berlangsung itu, kalau saya lihat teater itu ada basic karakternya, sedangkan kalau drama lebih pada apa ya, setahu saya seperti itu. Jadi makanya kita ganti dengan teater. Kemudian untuk hafalan juz amma ya Ustaz. Untuk hafalan juz amma yang disampaikan oleh Ustadz Dian, kalau nggak salah, sampaikan oleh Ustadz Dian. Terima kasih, mohon doanya Ustadz-Ustadzah sekalian, semoga kita bisa istiqomah dengan hafalannya anak-anak. Dan kalau seandainya nanti 100% siswa-siswi kita masuk di SMP Muhammadiyah 12, saya juga nitip mohon untuk dipertahankan. Jadi memang tidak mudah mempertahankan, itu mungkin jauh lebih sulit, apalagi kalau sudah di SMP. Inputnya tidak hanya dari SD Muhammadiyah saja, dari berbagai kalangan, dan itu yang saya tahu justru malah anak-anak kalau hafal juz amma itu malu. Dia lebih bangga kalau juara basket misalkan. Nah mungkin seperti itu karena terpengaruh ya dengan teman-temannya yang lain, jadi mohon untuk tetap dipertahankan di SMP-nya nanti. Dan insya Allah kami berusaha sekuat tenaga kami untuk bisa mengistiqomahkan anak-anak selama di SD. Kemudian ya mungkin itu ditambah Ustazah Foni. Jadi di tempat kita sudah mulai dari Ustazah Ida dulu. Kita setiap tahun sebelum kenaikan kelas itu ada syahadah. Jadi syahadah itu adalah hafalan juz amma anak-anak. Misalkan kelas 1 targetnya surat apa sampai apa. Nah itu nanti mulai dari surat An-Nas dihafalkan sampai targetnya. Kemudian mendapatkan syahadah yang berupa si anak ini sudah menghafalkan surat ini, seperti itu. Kemudian ketika dia naik di kelas 2, tadi kan ada targetnya Al-Alaq sampai dengan Al-Balad misalkan. Ketika dia sebelum mendapatkan syahadah itu tadi harus mengulang dari surat An-Nas. Jadi yang dibaca adalah dihafalkan mulai dari An-Nas sampai dengan Al-Balad seperti itu. Itu setiap tahun kami lakukan. Ditambah nanti yang terbaru adalah rekaman hafalan juz amanya, itu seperti itu. Kemudian untuk Pak Dodit, terima kasih karena sudah memberikan kita semangat Pak Dodit. 50% diganti 100% ya Pak. Nggih, terima kasih. Mungkin sudah habis waktunya ya Ustaz. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan agenda yang diamanahkan kepada kami, sampai pas 11.30 kita harus break sampai sholat isoma. Baik, ini dari panitia minta dari Pak Toha, terakhir Pak Toha ya, tolong dipersingkat. Ya, singkat sekali Pak. Kita teringat dengan materinya Pak Bi tadi tentang diferensiasi ya, pembeda antara, dan ini momen yang paling luar biasa untuk teman-teman di SD GKB 2 karena belum ada kelas 6. Saya teringat
tadi merangkum programnya Bu Foni, ada usulan dari Pak Dian terkait dengan bina prestasi Qiraah, Mbak. Ini peluang yang belum diambil oleh Muhammadiyah. Jadi kita punya teman yang betul-betul mumpuni di Qiraah. Ini mohon menjadi program unggulan untuk di sini, ya, untuk program unggulan. Dan anak-anak kita, saya juga sharing dengan anak saya yang ada di sana, katanya punya teman yang pinter-pinter untuk itu. Gitu ya. Jadi ini perlu diangkat. Tidak hanya di Qiraahnya, Bu. Ustadz kita pernah diskusi sama saya untuk tahsinnya juga. Karena kita lemah semuanya di Muhammadiyah, tidak bisa baca Al-Quran yang baik itu memang secara umum. Nah ini mumpung gitu ya, mumpung. Saya titip itu. Lagi saya punya adik yang ada di Depak itu mesti begini, Mas, aku gelek nopo sampean anak usia SD atau SMP yang pinter Qiraah. Karena selalu yang menjadi wakil itu bukan dari Muhammadiyah. Dan ini ada kesempatan yang bagus untuk studinya ke depan. Nah, saya kira itu yang perlu penekanan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toha. Semoga tidak hanya bermain basket sebagai kebanggaan, tetapi juga hafal Al-Quran akan menjadi kebanggaan di hati anak-anak kita masing-masing. Itu yang perlu kita catat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ha. Terima kasih.